Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Prodi PGMI kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep geografi dan sejarah. Namun, sebelum saya membahas konsep geografi dan sejarah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konsep. Pengertian konsep. Menurut Dorothy Gaskell 1979 halaman 18, konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran suatu pemikiran, gagasan atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep itu tidak lain adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang menceritakan suatu benda atau suatu gagasan, baik konkret ataupun abstrak. Pengertian geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata geo, berarti bumi, dan graphein, berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Menurut rumusan geografi Indonesia pada Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang 1988 sebagai berikut. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan, dapat dijelaskan bahwa geografi berkenaan dengan yang pertama, geosfer atau permukaan bumi. Yang kedua, alam lingkungan, atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang ketiga, umat manusia atau antroposfer. Yang keempat, persebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaannya. Dan yang kelima, analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomenanya di permukaan bumi. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, Gertrude Whipple mengungkapkan 5 konsep dasar yaitu bumi sebagai planet, yang kedua, variasi cara hidup, yang ketiga, variasi wilayah-wilayah alamiah, yang keempat, makna wilayah atau region bagi manusia, yang kelima, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Pengertian sejarah. Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kasual. Suatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya. Hugiono dan P.K. Poerwantana 1987 halaman 9 mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara alamiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Sartono Kartodirjo 1992 halaman 59 secara singkat mengkonsepkan sejarah sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan pada sisi lain, Ephraim Fischhoff
mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah yang pertama, waktu, yang kedua, dokumen, yang ketiga, alur peristiwa, yang keempat, kronologi, yang kelima, peta, yang keenam, tahap-tahap peradaban, yang ketujuh, ruang, yang kedelapan, evolusi, kemudian yang terakhir, revolusi. Bahwa waktu merupakan konsep dasar pada sejarah. Peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak dinyatakan waktu terjadinya, terutama waktu yang menunjukkan waktu masa lampau. Konsep yang paling melekat dengan waktu adalah ruang, meskipun secara karakteristik konsep ruang lebih mendekat dengan geografi. Pada abad 18, seorang ahli filsafat Jerman mengemukakan bahwa sejarah dengan geografi merupakan ilmu dui tunggal, artinya penelaan sesuatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya, tidak dapat dilepas dari ruang waktu terjadinya. Sejarah mengungkapkan kapan terjadinya, sedang geografi merupakan petunjuk di mana peristiwa itu terjadi. Konsep alur peristiwa tidak lain adalah suatu rentetan peristiwa atau rentetan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya, atau dengan ungkapan konsep yang lain, yaitu kronologi peristiwa atau pengalaman sejarah masa lampau. Konsep alur peristiwa dan kronologi mengungkapkan dinamika peristiwa atau pengalaman sejarah dari waktu ke waktu yang menunjukkan perkembangan serta perubahannya. Nah, penerapan dan pengungkapan peristiwa berdasarkan konsep alur peristiwa serta kronologi waktunya, selain dapat mengungkapkan prosesnya, juga dapat mengungkapkan kecepatan proses tersebut. Apakah peristiwa atau pengalaman sejarah itu berlangsung lambat ataukah cepat? Jika peristiwa itu berlangsung sangat cepat, dapat kita sebut revolusi. Sedangkan bila sangat lambat, kita sebut evolusi. Dengan demikian, konsep revolusi dan juga merupakan suatu kata kunci yang dapat diterapkan dalam telaah sejarah. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya Nur Hidayah mengenai konsep geografi dan sejarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.